Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali atau kita dapat berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan memasuki dosa besar yang keenam, al-kabiratus sadisah, huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar keenam yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Kabair adalah huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Pembahasan kita terkait huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, saya akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian durhaka. Jadi kita tahu durhaka itu tidak boleh. Setelah kita tahu durhaka itu tidak boleh, apa maksud dari durhaka? Biar kita tahu, jangan sampai kita anggap itu bukan durhaka, ternyata durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penting kiranya jamaah kita mengetahui definisi dari durhaka. Ini yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala tentang pentingnya berbakti. Jadi kita akan bawakan nanti apa yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala akan pentingnya berbakti. Dan yang ketiga adalah dalil-dalil tentang larangan durhaka. Jadi pembahasan kita bagi menjadi berapa pembahasan jamaah? 3. Yang pertama apa? Pengertian durhaka. Yang kedua, dalil-dalil anjuran berbakti. Yang ketiga, dalil-dalil anjuran apa? Dalil-dalil larangan dari durhaka. Sekarang kita masuki mukaddimahnya dulu. Bersungguh-sungguh, bersemangat mencari amalan yang paling afdol, mencari amalan yang paling mulia, mencari amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini adalah kebiasaan para sahabat. Jadi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, banyak para sahabat itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan amalan-amalan yang paling afdol, akan amalan-amalan yang paling dicintai. Kadang mereka bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa saja yang paling dicintai oleh Allah?
Kadang mereka tanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal. Wahai Rasulullah, amalan apa saja yang paling afdal? Kenapa jamaah? Kira-kira kenapa? Kenapa kok para sahabat itu suka bertanya amalan-amalan yang paling dicintai? Kenapa mereka kok suka bertanya amalan-amalan yang paling afdal? Kira-kira kenapa? Kenapa? Jenengan kalau mencari sesuatu yang paling afdal itu kenapa? Kira-kira kenapa? Pahalanya besar. Terus yang kedua? Kenapa? Pak sepi nih Pak. Ngantuk nanti sepi. Gimana? Kenapa? Jawabannya adalah betul, pahalanya besar. Yang kedua adalah umur kita singkat. Umur kita terbatas. Kesadaran akan terbatasnya umur, kesadaran akan terbatasnya kesempatan untuk beramal, jazakallah khairan, itu seharusnya mendorong kita untuk mengisi hari-hari kita dengan amalan yang paling apa? Afdol. Amalan tuh banyak, tapi kita perlu tahu amalan-amalan yang paling afdol, dan kita prioritaskan amalan-amalan yang paling afdol. Jenengan aja, kalau ada rumah harganya 100 sama 200, milih yang mana? Ya nggak usah tanya Ustaz, pasti milih yang 200. Begitu pula dalam masalah agama, harusnya kita mencari yang paling apa? Afdol. Karena umur kita singkat. Umur umat Nabi Muhammad SAW itu rata-rata 60 sampai berapa? 70. Itu nggak semuanya untuk ibadah. Dikurangi masa sebelum balik, dikurangi waktu untuk tidur, dikurangi waktu untuk futsal katanya, dikurangi waktu untuk makan, dikurangi waktu untuk buka HP. Bayangkan sehari buka HP sejam cukup? Kadang lebih. Kalikan berapa umur kita? Luar biasa. Jadi kalau kita hitung-hitung, wallahualam, tinggal berapa tahun kesempatan kita untuk beribadah. Kesadaran akan hal itu jamaah, harusnya orang yang cerdas adalah orang yang memprioritaskan yang afdol sebelum melakukan yang fadl, yang mulia. Memilih yang lebih mulia dan sebelum melakukan yang mulia. Memilih yang lebih dicintai oleh Allah sebelum melakukan yang dicintai. Di antara amalan yang paling afdol yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW adalah birrul walidain, berbakti sama kedua orang tua. Rasulullah SAW, beliau pernah ditanya sama Abdullah. Abdullah, kalau nggak disebutkan binnya siapa, itu masuknya seringnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan itu banyak. Lalu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Orang yang rajin jamaah, pasti dia salat pada apa? Waktunya. Summa ai, ditanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa wahai Rasul? Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada siapa? Orang tua. Setelah hak Allah, salat disebutkan hak tertinggi setelah hak Allah. Siapa? Orang tua. Birrul walidain. Summa ai. Kemudian apa lagi wahai Rasul? Al jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Lihat jamaah. Nabi SAW menyebutkan di urutan kedua birrul walidain, sebelum menyebutkan di urutan ketiga apa? Jihad. Maka ini menunjukkan bahwasannya birrul walidain
itu lebih afdol daripada jihad. Birrul walidain itu lebih diwajibkan daripada jihad ketika jihad itu masih hukumnya fardu kifayah. Jadi jamaah, di dalam hadis ini Nabi SAW mendahulukan birrul walidain sebelum beliau menyebutkan apa? Jihad. Padahal kita tahu jihad itu jamaah dzarwatu sanamil Islam. Puncak keislaman seseorang itu ketika dia berani apa? Berjihad. Karena jihad itu nggak sembarang, bukan hanya waktu yang kita korbankan, bukan hanya harta yang kita korbankan, tapi apa? Nyawa. Itu saja. Kalau masih fardu kifayah, di bawah apa jamaah? Birrul walidain. Ini menunjukkan akan betapa mulianya, betapa agungnya ibadah birrul walidain. Sekarang kita memasuki pembahasan yang pertama. Apa jamaah? Apa pembahasan pertama? Pengertian durhaka. Ini penting jamaah. Pengertian durhaka. Al-Bulkini rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, pengertian dari Al-Bulkini jamaah, ini pengertiannya agak agak berat. Kenapa? Karena beliau menganggap semua bentuk menyakiti orang tua dianggap durhaka. Tidak memandang orang tuanya cepat emosi atau tidak cepat emosi. Nggak memandang orang tuanya cepat tersindir atau tidak tersindir. Pokoknya segala bentuk hal yang menyakiti orang tua disebut dengan apa? Durhaka. Ini berat. Beliau mengatakan, an yu'diyal waladu al-walidain. Seorang anak menyakiti kedua orang tua. Lau kana li ghairihima lakana minas saghair. Kalau seandainya hal itu dilakukan kepada selain kedua orang tua, tentu itu termasuk dosa kecil. Walakin binisbatil walidaini minal kabair. Tapi kalau hal itu dilakukan kepada orang tua, termasuk dosa besar. Jadi beliau mengatakan, kita bercanda sama teman kita ganggu teman kita, iseng sedikit, yang sebenarnya itu dosa kecil, tapi kalau dilakukan sama orang tua menjadi dosa apa? Besar. Jadi an yu'diyal walidain, menyakiti kedua orang tua, bagaimanapun bentuknya. Baik menyakitinya itu keras maupun menyakitinya ringan. Segala bentuk menyakiti itu disebut dengan apa? Durhaka. Contohnya apa jemaah? Memandang sinis orang tua. Orang tua sakit nggak digituin? Sakit. Contohnya lagi, disuruh apa? Sudah besar biasanya disuruh apa jemaah? Kalau anak kecil kan disuruh beli gula. Kalau jenengan masih disuruh beli gula? Enggak kayaknya ya, masih. Contohnya disuruh benerin genteng. Yang keluar apa? Kalau enggak, yo. Itu kalau orang tua tersakiti, itu sudah termasuk apa? Durhaka. Sudah termasuk durhaka dan termasuk dosa besar. Ini definisi menurut siapa tadi? Al-Bulkini. Ini berat nih jamaah. Ada Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari di dalam Asnal Matalib, dia lebih ringan. Beliau mengatakan, an yu'diyahuma ma laysa bihayyin. Durhaka adalah menyakiti kedua orang tua dengan sesuatu yang bukan perkara yang remeh. Jadi kalau Zakaria Al-Ansari mengatakan durhaka itu kalau seandainya menyakiti dengan perkara yang apa? Besar. Contohnya maaf, membentak. Contohnya lagi apa? Melaknat. Contohnya lagi sampai naudzubillah mengusir. Contohnya lagi sampai memukul. Contohnya lagi membiarkan orang tua yang padahal sangat butuh akan kebaktiannya,
Pokoknya intinya perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang tua dan itu bukan perbuatan remeh, ini baru namanya apa jamaah? Durhaka. Jangan milih mana? Milih pengertiannya Bulkini atau Zakaria Al-Ansari ini? Hah? Terlepas durhaka itu masuk di dalamnya segala bentuk menyakiti walaupun kecil, atau menyakiti untuk hal-hal yang besar, tetap seorang muslim berusaha untuk tidak menyakiti orang tua dengan sekecil apapun bentuk menyakiti orang tua. Sampai-sampai jamaah dahulu ada salah seorang ulama, Zainul Abidin. Beliau gak pernah mau makan bareng sama orang tua. Makan sepiring sama orang tua gak pernah mau. Alasannya bukan karena yang lain, karena takut ketika orang tuanya ini melihat sesuatu yang ia pengen makan, kemudian Zainal Abidin itu mengambil duluan. Jadi sebenarnya orang tuanya pengen ngambil, contohnya lauknya banyak, ada bakso, ada tempe, ada ayam. Orang tuanya sebenarnya pengen ngambil ayam, ngambil tempe, orang tuanya ngambil. Tapi dia takut kalau seandainya dia ngambil tempe duluan, padahal orang tuanya pengen ngambil tempe. Saking menjaga perasaannya orang tua. Ya, ini pengertian uququl walidain, pengertian dari durhaka. Mau tadi saya sampaikan, ada yang pengertiannya ketat, ada yang agak longgar. Tapi intinya tadi jamaah, sekecil apapun kita berusaha meninggalkan bentuk menyakiti orang tua. Pertanyaannya, bapak, ibu itu hanya sama enggak? Maksudnya durhaka sama bapak sama durhaka sama ibu itu sama enggak? Apa? Sama atau beda? Beda. Satu sama, dua beda, tiga kadang sama kadang beda. Sama atau beda? Beda. Kalau kita menganggap hak ibu lebih besar dari hak ayah, maka durhaka sama ibu lebih besar. Jumhur ulama mengatakan hak ibu itu lebih besar daripada hak ayah. Tapi Malikiyah mengatakan hak ibu sama bapak sama saja. Anda Al-Quran mengatakan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik. Terserah mau bapak atau ibu sama-sama disuruh berbuat baik. Tapi jumhur ulama mengatakan hak ibu itu lebih besar. Mana dalil mereka? Dari mereka sabda Nabi SAW ketika Nabi SAW ditanya, man abar, siapa orang yang paling layak untuk aku perlakukan dengan baik? Apa kata Nabi? Ummuka, ibumu. Summaman, ummaka, ibumu. Summaman, ummaka, ibumu. Berapa kali? 3 kali. Berarti ibunya? Baru yang keempat, summaman, abaka. Or ibu disebutkan sampai berapa kali? 3 kali. Baru setelah itu siapa? Bapak. Kata jumhur, ini menunjukkan bahwasannya ibu itu kedudukannya lebih tinggi daripada bapak. Maka durhaka sama ibu dosanya lebih besar daripada durhaka sama siapa? Bapak. Karena haknya lebih besar, yang harusnya lebih dijaga, namun justru tidak dijaga, ini dosanya lebih besar. Kenapa kok ibu ini lebih layak untuk kita perlakukan dengan baik? Kata para ulama, karena ada 3 hal yang dilakukan oleh seorang ibu tidak dilakukan oleh seorang ayah. Apa jamaah? Mengandung, terus melahirkan, sama menyusui. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada laki-laki yang bisa melakukan 3 hal ini. Mengandung, melahirkan, menyusui. Mengandung, kita tahu semua. Kita yang sudah berkeluarga tahu bagaimana beratnya mengandung. 3 bulan pertama bagaimana ibu-ibu? Mual. Kadang sampai ada yang harus diapain? Dibawa ke rumah sakit, opnam. Setelah itu agak enakan. Nanti kalau sudah mulai besar, mulai berat. Bayangkan, kemana-mana bawa kurang lebih 2 kilo. Nggak ada itu kesempatan, saya lagi malas taruh dulu, nggak mungkin.
Nggak bisa kan? Nggak bisa. Tidur miring ke kanan kadang nggak enak, miring ke kiri nggak enak. Apa namanya? Terlentang nggak enak, apalagi tengkurap. Lebih bahaya lagi. Hamil berat. Belum lagi ngidam. Ngidam tuh aneh-aneh. Kalau nggak pernah tanya sama ibu di sebelah. Saya pernah diceritain ada orang ngidam jamaah, minta kalau nggak salah rujak. Kalau minta rujak, ya kalau rujak beli gampang. Dia di bis, kalau nggak salah, lupa saya, makanannya kita anggaplah cilok contohnya ya. Tapi dia bukan minta cilok beli, tapi dia minta cilok yang dimakan sama penumpang di depan. Ya kan repot. Kadang aneh kadang. Jadi dia minta cilok tapi bukan cilok beli, tapi apa? Minta yang sedang dimakan sama penumpang di depan. Tapi suaminya Masya Allah, dia memberikan diri. Bu, istri saya masih ngidam. Boleh saya minta ciloknya? Dikasih jamaah. Masya Allah. Ini hamil. Nah setelah hamil apa? Melahirkan. Berat antara hidup dan mati. Belum lagi kecemasan, nanti bagaimana bayinya dan seterusnya. Setelah itu menyusui 2 tahun, berat. Apalagi sebagian sampai lebih dari berapa? 2 tahun. 3 hal ini tidak dilakukan oleh siapa? Bapak. Makanya Islam lebih meninggikan kedudukan ibu. Kenapa Islam lebih melarang seseorang untuk durhaka kepada ibu dan lebih menganjurkan seseorang berbakti kepada ibu? Di antara alasannya adalah ibu itu rentan untuk didurhakai. Ibu itu rentan untuk didurhakai. Kenapa jamaah? Kenapa? Karena ibu lemah. Seorang anak ketika sama bapaknya kadang takut. Dia bentak, takut dibentak. Dia ngeplak, takut dikeplak. Tapi kalau sama ibu, merasa ibunya lemah dan seterusnya, anak boleh membentak. Karena ibu itu rawan untuk didurhakai, sehingga Islam sangat menganjurkan anak untuk lebih berbakti sama siapa? Ibu. Ini pembahasan pertama. Sekarang kita masuki pembahasan kedua. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil-dalil akan pentingnya berbakti. Jadi sebelum beliau menyebutkan dalil-dalil akan larangan durhaka, beliau menyebutkan beberapa dalil akan pentingnya berbakti. Yang pertama, berbakti adalah kewajiban. Ini yang pertama. Berbakti adalah kewajiban. Yang namanya kewajiban, kalau ditinggalkan berarti apa? Dosa. Yang kedua, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Ini kedua. Yang ketiga, berbakti lebih afdol daripada jihad yang hukumnya fardu kifayah. Ini 3 di antara beberapa dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka. Qadha artinya aujaba. Wa qadha rabbuka ay aujaba rabbuka. Rabbmu telah menetapkan artinya Rabbmu telah mewajibkan. Wa qadha rabbuka, Rabbmu telah mewajibkan. Alla ta'budu illa iyyah. Agar kalian tidak menyembah kecuali Allah. Ini kewajiban pertama. Apa itu? Tauhid. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan kata ihsana. Ihsana di sini maf'ul mutlak. Harusnya ahsinu ihsana. Berarti ditekankan dan segala bentuk macam kebaktian.
berbakti dengan harta, berbakti dengan ucapan, berbakti dengan tenaga, berbakti dengan waktu, dan seterusnya. Jadi ihsanan di sini mencakup segala bentuk apa? Berbakti. Dan ditekankan. Lebih-lebih kata Allah, imma yablughanna indakal kibar. Apabila salah seorang di antara mereka, ahaduhuma au kilahuma, salah seorang di antara mereka atau keduanya telah memasuki usia tua. Jadi kebaktian itu semakin ditekankan ketika orang tua sudah apa? Lanjut usia. Kenapa jemaah? Karena ketika orang tua sudah lanjut usia, kebutuhan akan pertolongan, akan kebaktian dari anak itu semakin apa? Besar. Orang tua akan lebih sensitif dan seterusnya. Maka semakin berumur orang tua, harusnya anak semakin apa? Berbakti. Indakal kibar, kata para ulama, di sisimu. Ini menunjukkan seseorang kalau seandainya bisa untuk tinggal dekat dengan orang tua, hendaknya dia tinggal dekat dengan orang tua. Memang kalau tidak ada uzur syar'i, maka usahakan untuk bisa tinggal dekat dengan orang tua. Jadi kalau ada alasan yang lain. Fala taqul lahuma uff, kata Allah. Jangan katakan kepada mereka uff. Uff itu, kalau uff itu adalah ucapan tidak setuju yang paling ringan. Kalau mungkin bahasa kita apa jemaah? Ah. Kalau masuk enggak jemaah? Masuk. Pokoknya segala bentuk kita nggak setuju, atau sambil jatuhin gelas, gitu, nggak ngomong apa tapi jatuhin gelas, atau nutup pintunya lebih apa? Lebih keras. Fala taqul lahuma uff, kata Allah. Jangan katakan kepada mereka uff. Inilah yang pertama. Setelah itu wala tanharhuma. Jangan bentak. Setelah itu wa qul lahuma qaulan karimah. Ucapkan kepada mereka ucapan yang baik, ucapan yang mulia. Luar biasa jamaah. Islam ketika memerintahkan anak untuk menjaga lisan di hadapan orang tua, itu sampai diulang 3 kali. Pertama, dilarang ngucapin uff. Sebenarnya sudah cukup kita dilarang ngucapin uff. Tentunya uff aja dilarang, yang lebih dari uff, lebih dari lagi. Tapi setelah dilarang ngucapin uff, masih ditekan lagi. Apa? Jangan dibentak. Ditekankan lagi untuk berikutnya. Wa qul lahuma qaulan karimah. Ucapkan kepada mereka ucapan yang lembut. Kurang apa jemaah? 3 kali Islam menyuruh kita. Pertama, ngelarang ngucapin uff. Kedua, ngelarang bentak. Ketiga, nyuruh apa? Memilih kata-kata yang terbaik untuk orang tua. Kalau kita bisa berbicara lembut dengan istri, harusnya kita bisa lebih lembut kepada ayah dan ibu. Kalau kita bisa berbicara lembut dengan pelanggan, harusnya kita bisa lebih lembut kepada ayah dan ibu. Kalau kita bisa lembut dengan teman akrab, harusnya kita bisa lebih lembut kepada ayah dan ibu. Kalau kita bisa lembut kepada bos, harusnya kita bisa lebih lembut kepada ayah dan ibu. Kenapa? Hadis tadi. Siapa yang paling berat untuk mendapatkan perlakuan terbaik dari kita? Ibu kita, bukan teman kita, bukan bos kita, bukan apalagi teman sehobi kita, bukan. Tapi siapa? Ibu. Jadi ini menunjukkan akan pentingnya menjaga lisan di hadapan kedua orang tua. Kemudian kata Allah, waqfid lahuma janahadzul. Waqfid lahuma, rendahkanlah sayap kerendahan sebagai bentuk rahmat. Maksudnya adalah kalau burung itu kan kalau mau turun sayapnya diapain jamaah? Jenengan melihara dorong nggak jamaah? Hah? Tidak ada.
Saya diapain? Kalau mau turun, ditengahkan. Masa sih Pak? Nyingkup kan? Iya, seperti itu. Jadi kita disuruh menyingkupkan tangan kita. Maksudnya apa? Disuruh tawadhu. Disuruh rendah hati di hadapan orang tua. Walaupun maaf, kita doktor S3. Semuanya S3 semua nih jamaah. SD, SMP, SMA. TK berarti apa itu Pak? Profesor berarti Pak, TK. Walaupun kita dokter, walaupun kita mungkin pejabat, walaupun kita bos duren contohnya, tetap status kita adalah seorang anak. Orang tua bisa jamaah, mungkin lebih pintar dari kita, bisa. Tapi mereka sibuk mencari uang agar anaknya bisa sekolah dan akhirnya lebih pintar. Jadi bukan orang tua nggak bisa lebih pintar, bisa mereka belajar. Tapi mereka lebih mendahulukan kita. Maka ketika kita sudah mencapai apa yang diinginkan oleh kita dan orang tua kita, aneh kalau seandainya kita tidak bisa tawadhu. Aneh kalau seandainya kita kalau kemudian menyombongkan diri di hadapan orang tua. Lah orang dia bisa sampai itu karena sebab siapa? Orang tua. Kemudian kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah kata Allah Ta'ala, rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku di waktu aku masih kecil. Pertama, kita disuruh melakukan perbuatan baik, segala bentuk kebaikan. Kemudian kita disuruh menjaga lisan. Kemudian kita disuruh apa? Tawadhu. Kemudian kita disuruh banyak-banyak apa jemaah? Doa. Kita disuruh memperbanyak doa untuk kedua orang tua kita. Sekarang jemaah, kalau ada orang yang meninggal, siapa yang paling setia mendoakan seseorang? Anak. Mau berharap dari teman? Ya paling doanya kapan? Ya pas sholat jenazah. Tetangga, ya paling awal-awal. Dia juga punya keluarga, punya orang tua yang dia ingin doakan. Maka yang paling diharapkan oleh kedua orang tua kita, doa-doanya adalah siapa jemaah? Kita. Dan Nabi bersabda, kalau anak Adam sudah meninggal terputus amalannya, kecuali awwaladin solihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan. Jadi jangan aku soleh kalau jarang doain orang tua. Jangan ngaku berusaha menjadi orang soleh kalau seandainya doa-doanya hanya berkisar untuk diri dan keluarganya, melupakan orang tua. Jadi di antara sifat anak soleh adalah senantiasa mendoakan siapa? Orang tua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu aku masih kecil. Masya Allah jemaah. Kita tuh tidak boleh ngelupain jasa seseorang. Kita doain orang tua, di antara sebab, di antara alasannya adalah karena mereka yang telah mendidik kita. Kalau kita nggak bisa ngelupain jasa teman kita yang mungkin menolong kita di saat kita dalam kondisi terpuruk, harusnya kita tidak boleh melupakan jasa siapa? Orang tua kita. Siapa yang jadi sebab kita hadir di dunia ini jemaah? Orang tua kita. Makanya kata para ulama, kalau seandainya orang tua itu jasanya hanya menjadi sebab kita lahir di dunia, itu sudah wajib kita berbakti kepadanya. Kalau seandainya kita taruh jasanya hanya apa? Melahirkan tok, itu sudah wajib kita berbakti. Apalagi kalau seandainya jasanya lebih dari melahirkan. Melahirkan, mendidik, membiayai, merawat. Luar biasa. Jadi Islam ini jamaah agama yang luar biasa. Kita lihat sebagian orang yang tidak beragama Islam, orang tuanya diapakan? Diterlantarkan. Islam luar biasa perhatiannya. Pertama, disuruh berbuat baik, segala bentuk kebaikan. Kedua, disuruh jaga lisan. Ketiga tadi apa? Disuruh tawadhu. Keempat, disuruh banyak-banyak
doain. Kelima, jangan lupakan jasa orang tua. Ini ayat yang pertama. Ini udah jam 9:04 nih Mas. Ini hadisnya banyak banget ini. Sampai lebih jam 9 enggak apa ya? Jangan enggak apa-apa, yang lain apa nanti. Ya, lanjut. Tadi yang kedua apa? Yang pertama kan berbakti hukumnya wajib. Yang kedua, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Mana dalilnya? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis dari sahabat, siapa di sini? Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi jamaah, kalau kita pengen dapat surga, maka pintu surga itu sebenarnya dekat. Kita nggak usah capek-capek ke sana kemari. Pintu surga itu ada di mana? Ada di rumah kita. Pintu surga ada di rumah kita, yaitu dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian kata Nabi SAW, fa in syi'ta fahfad wa in syi'ta fadayyi. Kalau kamu berkehendak, silahkan manfaatkan pintu surga itu. Kalau kamu nggak berkehendak, silahkan pula sia-siakan pintu surga tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-walid, bapak, adalah pintu surga yang paling tengah. Kalau bapak pintu surga yang paling tengah, berarti ibu bagaimana? Apakah ini khusus bapak? Karena al-walid itu artinya bapak. Kalau al-walidah baru ibu. Berarti ini khusus bapak. Bagaimana jemaah? Al-walid, dalam riwayat lain disebutkan al-walidah. Dalam riwayat lain disebutkan apa? Al-walidah. Riwayat ini bapak, riwayat lain menyebutkan apa? Ibu. Maka ini menunjukkan bapak pintu surga yang paling tengah, ibu juga pintu surga yang paling tengah. Jadi walaupun di sini redaksinya bapak, ternyata bukan hanya bapak yang merupakan pintu surga yang paling tengah. Kemudian Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala jamaah, beliau ketika salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, beliau menangis. Beliau menangis sejadi-jadinya. Jadi menangis bukan menangis biasa. Jadi kalau bahasa kita nangis sejadi-jadinya itu apa jemaah? Apa? Kalau nangis sampai histeris itu bahasa kita apa? Apa? Shock. Apa? Gugu-gugu. Pokoknya nangisnya nggak wajar. Abdullah bin Mubarak ditanya sama murid-muridnya, anta ya Abdullah bin Mubarak, kamu ya Abdullah bin Mubarak, apakah kamu nangis sampai seperti ini? Apa kata dia? Dia mengatakan, inilah a'lam annal mauta haqqun. Saya tahu bahwasanya kematian itu pasti. Disebutkan dalam riwayat ini mengatakan, inilah abki jaza'an anil maut. Saya tidak nangis karena saya tidak terima dengan takdir. Walakin kana li babani lil jannah maftuhan fa ughliqa ahaduhuma. Dia mengatakan, dulu saya punya 2 pintu surga di rumah, sekarang tinggal apa? Tinggal 1. Dengan meninggalnya salah satu dari kedua orang tua. Lihat jamaah, sekelas Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau menangis jadi-jadinya ketika kesempatan surga yang sangat dekat dengan dia, yang tadinya ada 2, tinggal berapa? Tinggal 1, itu menjadikan beliau menangis jadi-jadinya. Maka sudah selain seorang muslim,
dia memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya dengan masih adanya siapa? Orang tua. Yang masih ada bapak, yang masih ada ibu, yang masih ada salah satu di antara keduanya. Ingat, itu pintu surga yang paling apa jamaah? Paling tengah. Kita di dunia nyari apa sih? Hah? Kita di dunia nyari apa? Nggak nyari duit. Kita di dunia nyari apa? Nyari surga. Cita-cita terbesar seorang muslim adalah apa? Surga. Lah itu kata Nabi, surga itu ada di mana? Di rumah. Maka maksimalkan kesempatan ini. Siapa yang ingin doanya mustajab, berbaktilah sama orang tua. Jadi masih ingat kisah 3 orang yang masuk ke mana? Ke gua, kemudian pintu gua tertutup. Allah kabulkan doanya, salah satu berdoa dengan wasilah amal soleh dia berupa berbakti sama orang tua. Siapa yang pengen umurnya panjang dalam ketaatan, siapa yang pengen rizkinya diluaskan, berbaktilah sama orang tua. Karena siapa kata Nabi SAW, man arada an yubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi ajali falyasil rahimah. Siapa yang pengen diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Siapa yang paling layak untuk kita sambung silaturahminya jamaah? Siapa? Orang tua. Siapa yang pengen dosa-dosanya diampuni, berbaktilah sama orang tua. Dosa kita ini banyak. Kita tidak tahu apakah tobat kita diterima atau tidak. Kita tidak tahu apakah istighfar kita cukup. Kita tidak tahu apakah amal soleh kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Maka manfaatkanlah berbakti sama orang tua. Ketika ada seseorang mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah adnabtu dzanban katsira. Wahai Rasulullah, saya telah banyak berbuat dosa. Apa kata Nabi SAW? Ala kawalidan. Nabi bertanya, ibu bapakmu masih hidup apa enggak? Lihat jamaah, ketika ada orang datang mengeluhkan atau minta fatwa sama Nabi akan banyaknya dosa, Nabi langsung tanya, ala kawalidan, kamu masih punya orang tua atau tidak? Apa maksudnya? Kalau kamu masih punya orang tua dan kamu pengen diampuni dosanya, berbuat baiklah sama siapa? Orang tua. Ini manfaat atau hal yang kedua yang disebutkan terkait berbakti. Yang ketiga apa jamaah? Apa yang ketiga? Lebih afdol dari jihad. Namun jihad yang apa? Jihad yang fardu kifayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Waja'ahu rajulun yasta'dzinuhu fil jihad ma'ah. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk diizinkan berjihad bersama Nabi. Apa kata Nabi? Ahayyun walida. Apakah bapak ibumu masih hidup? Kata dia, na'am. Apa kata Rasul? Fafihima fajahid. Berjihadlah dengan berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Disebutkan dalam redaksi lain bahwasannya orang ini pengen hijrah. Ditanya sama Nabi, hijrah menuju Madinah. Meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi nangis. Kata Nabi, bagaimana keadaan kedua orang tuamu? Kata dia, saya meninggalkan mereka berdua dalam kondisi nangis, wahai Rasul. Apa kata Rasul? Irji ilaihima. Pulang kamu ke mereka. Mereka berdua. Wa adhikhuma. Buat mereka tertawa. Kama abkaitahuma. Sebagaimana engkau telah membuat mereka nangis. Jadi disuruh sebagaimana telah membuat orang tua nangis, disuruh buat orang tua apa? Ketawa. Sebagian ulama jamaah mengatakan benar-benar sampai orang tua itu tertawa. Jadi bukan hanya sekedar orang tua bombong, tapi sampai orang tua apa? Tertawa. Jadi benar-benar kalau kita pernah buat orang tua nangis, buat dia bahagia, saking bahagianya dia apa? Tertawa. Ini min bab itba'ul sayyi'ah bil hasanah, mengiringi keburukan dengan kebaikan.
Sebagaimana pernah berbuat buruk sama orang tua, iringilah keburukan tersebut dengan kebaikan. Urwah bin Zubair, beliau pernah, ibunya suatu saat pengen jantung kurma. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya jantung kurma. Di saat kurma itu harganya lagi melambung tinggi, lagi mahal-mahalnya. Dan katanya kurma itu kalau diambil jantungnya, kurma bakalan apa? Mati. Nah, ibunya itu pengen jantung kurma. Urwah bin Zubair membeli pohon kurma dengan harga yang sangat mahal untuk diambil jantungnya. Orang-orang pun merasa heran. Dan banyak yang mencibir perbuatan Urwah. Kok mau-maunya kamu beli kurma dengan seharga seperti itu, kemudian kamu ambil apa? Jantungnya. Apa kata dia? Ini permintaan ibu saya. Kalau ibu saya minta yang lebih dari ini dan saya bisa, saya akan apa? Saya akan lakukan. Maka permintaan orang tua kita, selama itu tidak berbau maksiat, kita bisa lakukan, usahakan untuk kita apa jamaah? Lakukan. Ini pembahasan yang kedua, dalil-dalil akan keharusan berbakti. Pembahasan yang ketiga, apa jamaah? Dalil-dalil akan larangan durhaka. Silakan tulis yang pertama. Yang pertama adalah durhaka merupakan dosa besar. Durhaka merupakan dosa besar. Yang kedua, durhaka diancam dengan murka Allah. Durhaka diancam dengan murka Allah. Yang ketiga, anak yang durhaka diancam tidak masuk surga. Anak yang durhaka diancam tidak masuk surga. Yang keempat, orang yang durhaka hukumannya disegerakan di dunia dan di akhirat. Anak yang durhaka, hukuman di dunia menanti, hukuman di akhirat juga menanti. Atau hukuman di dunia disegerakan dan hukuman akhirat menanti. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala akan bahayanya durhaka. Apa yang pertama jamaah? Durhaka termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Nabi, maukah kalian saya beritahu dosa yang paling besar? Akbaril kabair berarti dosa besar yang paling besar. Kabair itu sudah dosa besar. Ini akbar. Apa arti akbar? Paling besar. Jadi dosa besar yang paling besar kalau dibandingkan dengan dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya dosa itu tidak satu martabat, tidak satu apa jemaah? Derajat ya. Tidak satu derajat. Dosa itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling besar diantaranya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uququl walidain. Di antara dosa besar yang paling besar adalah durhaka sama kedua orang tua. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita di dunia tidak bisa lepas dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dia bisa lepas karena manusia adalah banyak berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dia bisa lepas. Namun yang hendaknya seorang muslim itu lebih hati-hati adalah dosa-dosa besar. Usahakan jangan sampai terjatuh ke dalam dosa besar, apalagi dosa besar yang paling besar. Kalaupun pernah terjatuh, segera taubat. Keuntungannya apa Ustaz? Keuntungannya, orang yang berusaha meninggalkan dosa besar, otomatis dosa kecilnya diampuni. Makanya penting,
Mempelajari dosa-dosa besar itu penting. Karena orang yang bisa meninggalkan dosa besar, otomatis dosa kecilnya diapain? Diampuni. Orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecilnya bisa dimaafkan dengan sholat-sholat dia. Bisa dihapuskan dengan puasa-puasa dia. Dengan amal soleh yang lain. Maka seorang muslim hendaknya benar-benar dia berusaha meninggalkan dosa-dosa besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an." Jikalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan hapuskan dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita bisa meninggalkan dosa besar, otomatis dosa-dosa kecilnya apa? Terampuni. Apa kata At-Tufi? At-Tufi mengatakan, fihi inkisamus sayyi'ati ila kaba'ir was saghair. Di ayat ini terdapat pembagian dosa. Bahwasanya dosa terbagi menjadi dua, ada dosa kecil dan dosa besar. Wa inna ijtinaba jami'il kaba'ir mukaffirun li jami'is saghair. Dan bahwasannya meninggalkan semua dosa besar itu menjadi sebab terhapuskannya semua dosa kecil. Masya Allah jamaah. Jadi penting belajar dosa-dosa besar untuk kita berusaha apa? Meninggalkannya. Otomatis dengannya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Ini yang pertama. Berikutnya, ini hadis yang pertama jamaah yang menunjukkan bahwasannya dosa besar ini, di antara dosa besar yang paling besar adalah durhaka. Apa yang kedua jamaah? Durhaka diancam murka Allah. Hadisnya sering kita dengar. Ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan keridhaan Allah berjalan lurus dengan keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Murka Allah, amarah Allah itu berjalan lurus dengan murka orang tua. Kurang jelas apa ini jamaah? Jadi kalau seandainya kita pengen tahu Allah ridho nggak sama kita, Allah murka nggak sama kita, tanya sama siapa? Orang tua kita. Pak, Bu, saya ini kira-kira sudah berbakti atau belum? Jujur, Bu. Jujur, Pak. Saya ini anak sudah berbakti atau belum? Kira-kira orang tua jawabnya apa? Apa jemaah? Mending. Kalau orang tua kita belum ridho sama kita, itu tanda Allah belum ridho sama kita. Kalau orang tua kita marah sama kita, naudzubillah. Ternyata Rob pemilik surga marah sama kita. Tapi kalau orang tua kita sampai ngacungin jempol kepada kita, kagum akan kebaktian kita, maka bersyukurlah dan istiqomahlah. Karena itu tanda baik bahwasannya Allah Ta'ala apa? Ridho kepada kita. Makanya dahulu Abu Hurairah jamaah, setiap kali mau pergi, setiap kali pulang rumah, menyempatkan diri mampir ke rumah ibunya. Gak tinggal serumah, tapi rumahnya gak jauh. Setiap kali mau pulang, setiap kali mau pergi, setiap kali mau pulang, menyempatkan diri mampir ke rumah ibunya. Ngapain? Pamitan. Pamitan toh. Ini naudzubillah, serumah aja ndak pamitan. Ini Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW yang paling banyak memberikan hadis Nabi. Beliau lebih tahu bagaimana seorang anak memperlakukan orang tuanya. Beliau nggak serumah, tapi setiap mau pergi pamitan. Senang nggak sama orang tua dipamiti? Senang. Orang tua itu diperhatikan senang luar biasa. Abu Hurairah mengatakan, Assalamualaikum ya ummatah. Assalamualaikum wa ibuku. Apa kata ibunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, rahimakillah ya ummatah. Semoga Allah merahmatimu kama rabbaitani shaghira. Sebagaimana engkau telah mendidikku di saat aku masih kecil. Apa kata ibunya? Kata ibunya, rahimakallah ya Abu Hurairah kama barrartani kabira. Sebagaimana semoga Allah merahmatimu wahai Abu Hurairah sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di saat engkau telah dewasa. Ibunya sudah mengakui bahwasannya Abu Hurairah apa jamaah? Berbakti. Luar biasa jamaah. Ya.
Ini yang kedua. Hadis menunjukkan bahwasannya durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan tanda bahwasannya Allah Ta'ala akan murka kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita di dunia nggak ada yang kita cari melebihi kita mencari ridha Allah. Karena orang yang masuk surga, kalau jenengan baca ayat-ayat tentang surga, jenengan akan banyak dapati radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Dan kita pun masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kita pengen Allah ridha kepada kita. Kita pengen Allah sayang kepada kita. Maka di antara caranya adalah carilah ridho, carilah kasih sayang siapa? Orang tua. Ini yang keberapa jamaah? Yang kedua. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Durhaka diancam tidak masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata aqq. Tidak masuk surga anak yang durhaka. La yadkhulul jannata aqq. Tidak masuk surga anak yang durhaka. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, di dalam hadis ini Nabi SAW mengancam bahwasannya anak yang durhaka itu tidak masuk surga. Pertanyaannya, anak yang durhaka tidak masuk surga. Ini menunjukkan bahwasannya durhaka itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Karena di antara definisi dosa besar itu adalah kalau dosa itu diancam dengan tidak masuk surga. Dalam memahami hadis seperti ini adalah nusus wa'diyah. Dalil-dalil yang berisi ancaman. Dalil-dalil yang berisi ancaman. Dalam masalah seperti ini, ada dua kelompok yang salah dalam memahaminya. Yang pertama adalah orang-orang Khawarij. Mereka memahami bahwasannya Nabi mengatakan la yadkhulul jannah aq, tidak masuk surga anak yang durhaka, berarti anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Berarti mereka memahami bahwasanya dosa besar itu mengeluarkan seseorang dari apa? Islam. Ini orang-orang apa? Khawarij. Jadi 10 kurangi 1 menjadi 0. Jadi kata mereka 10 dikurangi 1 berapa? 0. Seorang muslim melakukan dosa besar langsung apa? 0. Langsung pindah agama. Ini orang-orang Khawarij. Yang kedua orang-orang Murji'ah. Yang mereka mengatakan tidak ada pengaruhnya dosa bagi keimanan. Mau ngelakuin apa saja imannya masih seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Berarti 10 kurangi 1 berapa mereka? 10 tetap. Dan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengatakan pelaku dosa besar 10 kurangi 1 berapa? 9. Dia bukan mukmin yang sempurna imannya. Dia seorang muslim tapi naqisul iman. Imannya kurang. Kenapa? Karena dosa yang ia lakukan. Berarti maksudnya apa? La yadkhulul jannata aq. Tidak masuk surga anak yang durhaka. Maksudnya bukan tidak masuk surga untuk selama-lamanya. Maksudnya adalah dia tidak masuk surga untuk pertama kali. Artinya ada kemungkinan dia mampir dulu di mana? Di neraka, untuk membersihkan dosanya durhaka kepada kedua orang tua. Ini jikalau tidak Allah Ta'ala ampuni. Kalau Allah ampuni ya Allah akan masukkan dalam surga. Nabi kan jelas mengatakan tidak masuk surga orang yang durhaka. Iya, ini dalil-dalil ancaman. Tapi di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu ada kemungkinan dapat apa? Syafaat. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku untuk pelaku dosa besar. Jadi jangan lihat satu dalil melupakan dalil yang lain, tapi dikompromikan. Demikian ahlu sunnah mengkompromikan antara dua dalil.
Orang-orang Khawarij hanya melihat dalil-dalil yang isinya apa? Ancaman. Orang-orang Murji'ah hanya melihat dalil-dalil yang isinya roja, harapan, kasih sayang Allah, luasnya rahmat Allah, dan seterusnya. Namun Ahlus Sunnah mengambil pertengahan. Dia melihat dalil tentang wa'id, melihat dalil juga tentang roja. Intinya, nggak masuk di surga di sini bukan berarti anak yang durhaka itu keluar dari Islam. Namun, nggak masuk di surga di sini maknanya adalah tidak masuk surga langsung, tapi harus apa? Mampir dulu, mending kalau di angkringan jamaah mampirnya. Ini mampirnya di mana? Di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempat jamaah? Disegerakan hukumannya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa Allah taala akhirkan balasannya sesuai dengan kehendak Allah kelak dari kiamat. Illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Kecuali durhaka sama orang tua, ini hukumannya disegerakan di mana? Di dunia, dan menanti di mana? Di akhirat. Sebenarnya jamaah bukan hanya durhaka, karena disebutkan dalam redaksi yang lain, dosa yang hukumannya akan disegerakan di dunia bersamaan dengan apa yang menanti di akhirat itu ada 4. Yang pertama durhaka, yang kedua dusta, yang keempat zalim, yang ketiga zalim, dan yang keempat adalah khianat. Disebutkan dalam hadis bahwasannya 4 dosa inilah yang hukumannya disegerakan di dunia, plus hukumannya nanti di mana? Nanti di akhirat. Pembahasan ini jamaah cukup penting. Ustaz, kan ada hadis Ustaz. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ajjalalahul uqubata fid dunya. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan hukumannya di mana? Di dunia. Ini hadis pertama ya. Hadis yang kedua ini, tidak ada dosa yang hukumannya disegerakan, di antaranya apa? Durhaka. Bertentangan enggak? Hadis pertama, segerakan hukuman di dunia itu merupakan bentuk cinta Allah. Kalau yang ini, durhaka adalah hukumannya akan disegerakan di mana? Di dunia. Sama menanti di akhirat. Bertentangan enggak? Sebelumnya, maaf, paham? Ya, bertentangan enggak? Siapa yang bisa menggabungkan? Karena nggak mungkin hadis Nabi bertentangan, enggak mungkin. Saya ulangi, hadis pertama mengatakan kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan hukumannya di mana? Di dunia. Sehingga di akhirat dia bersih dari dosa. Tapi yang ini, dosa yang akan disegerakan di dunia bersamaan dengan hukuman yang menanti di akhirat adalah durhaka. Bertentangan enggak? Saya Yunus, bertentangan? Gimana cara menggabungnya? Jawab sih Pak, biar jangan tuh. Monggo. Bahwa Allah karena saking cintanya kepada manusia tersebut, maka segera dihapuskan dosa-dosanya di dunia. Ya, itu yang pertama. Kalau yang di kedua? Monggo Mas, itu sudah separuh itu. Separuh lagi, monggo Pak. Ini nggak berhenti nih sampai 9:30 nanti. Monggo yang lain. Hah? Biar nggak terlalu berat. Ini yang pertama. Ya, yang pertama itu kan, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, disegerakan hukumannya di dunia. Nah, yang kedua ini, dosa durhaka itu disegerakan di dunia, sama menanti di akhirat. Gimana ini? Saking besarnya dosa itu, maka Allah tetap berikan hukuman di akhirat. Tetap memberikan hukuman di akhirat. Mendekati benar. Hampir nyerempet Pak.
Jawabannya, kalau yang pertama, hukuman itu sebagai bentuk penghapus dosa. Allah kalau menghendaki hambanya kebaikan, Allah akan segerakan hukumnya dunia. Allah uji dia dengan sakit, Allah uji dia dengan mungkin kesulitan ekonomi, Allah uji dia dengan masalah A, B, C, dan D. Kita lihat Muhammad, ujiannya nggak ada ujungnya. Diuji dalam segala sisi ujian. Diuji dengan ekonomi. 2 bulan kompornya nggak nyala. Ada di sini yang 2 bulan kompornya nggak nyala. Nah, kalau 2 bulan nggak nyala ya piring pecah semua aja, Bang. Zaman dulu belum ada padang murah, Pak. Iya. 2 bulan kompornya nggak nyala. Beliau sakit, bahkan belum pernah diracun. Beliau terluka, disakiti fisiknya, disakiti perasaannya, dicemooh. Semua anaknya meninggal sebelum Nabi kecuali siapa? Fatimah. Istrinya meninggal, ditinggal orang-orang dicintai. Hampir semua cobaan dunia beliau alami, kecuali diantaranya cacat. Karena nggak mungkin seorang Nabi apa? Cacat. Jadi bagi seorang mukmin yang taat kepada Allah, hukuman di dunia itu sebagai penghapus dosa. Nanti di akhirat tidak dihukum lagi. Karena dosanya sudah diapain? Diampuni. Tapi kalau yang kedua ini kasusnya, hukuman di dunia itu bukan untuk menghapuskan hukuman di akhirat, bukan pula untuk meringankan hukuman di akhirat. Tapi di akhirat hukuman sebagai bentuk murka Allah, di dunia hukuman sebagai bentuk murka Allah, di akhirat juga hukuman sebagai bentuk apa? Murka Allah. Jadi berentangan aja, Mas? Enggak kan? Kalau Allah ingin kebaikan, ini sebagai penghapus dosa. Tapi kalau durhaka, itu bukan penghapus dosa. Itu adalah hukuman yang disegerakan. Di akhirat juga apa? Juga menanti. Ini ancaman yang serius ya, Mas. Jadi jangan sampai Allah Ta'ala bikin sulit hidup kita gara-gara sikap kita sama orang tua kita. Karena ternyata hukuman yang disegerakan di antara dosa yang hukumannya disegerakan adalah apa jamaah? Durhaka. Jadi sudah selain seorang mukmin, apalagi mereka yang mendambakan surga Allah Ta'ala, berusaha hati-hati terhadap orang tua, berusaha berbakti kepada orang tua. Keinginan mereka yang bisa kita lakukan untuk mereka, dan kita menjaga lisan dari orang tua kita, dan kita jangan sampai menyakiti mereka dengan semaksimal mungkin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf sebesar-besarnya karena lebih dari jam 9. Cukup ya? Tidak ada pertanyaannya? Semoga tidak ada. Waduh. Tapi dari kisah itu orang tua merasa tersakiti. Oke. Bagaimana kalau orang tua tidak merasa tersakiti? Karena mengetahui tabiatannya juga seperti itu. Ikhlas. Berarti anak orang tuanya sudah tahu kalau seandainya anaknya seperti itu. Masa sih Pak nggak tersakiti, Pak? Saya rasa walaupun sudah tahu tetap ya Zamah ya. Saya rasa tetap tersakiti, Pak. Ada Pak orang tua yang sama sekali nggak pernah tersakiti, Pak? Ya. Iya. Kayaknya ya manusiawi Pak akan pernah tersakiti manusia. Taruhlah kalau seandainya orang tua tidak merasa tersakiti, namun apa jamaah hendaknya seorang anak harus lebih hati-hati. Mungkin di saat itu dia tidak sakiti, namun di kesempatan lain karena orang tua lagi nggak enak badan atau orang tua lagi banyak urusan, kemudian dia anaknya melakukan ini dan itu, mungkin bisa jadi dia tersakiti. Wallahu a'lam. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis daripada nanti soalnya semakin susah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.